Jumpa lagi di Majelis Ar-Roh Pamekasan Madura. Ini untuk latihan kontak semesta 14, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini sedangnya mengetes warga-warga baru yang baru mengisi. Ini akan dicoba dengan teman-temannya semuanya. Ini saksikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam hari ini adalah percobaan pengisian ya, percobaan pengisian bagi anggota baru. Jadi ada santri-santri baru di sini. Kesempatan di malam hari ini kita akan laksanakan pengujian, pengetesan. Jadi di sini tidak pas harus ada amalan apa, ini nggak ada ya. Cuman kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kelancaran di setiap geraknya. Baik. Oke, sama-sama komando. Cukup potongan dulu. Baru. Ya baik. Ini warga baru ini. Siap. Sekedar pengenalan, baik, kita lihat, kita saksikan ya. Ini baru, ini anggota santri baru di Majelis Ar-Roh. Kita akan coba pengisiannya bagaimana. Gantian, coba full. Ya. Masih baru ya, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini langsung terkunci ya. Jadi kalau di sini, kalau misalkan pemukulan langsung terkunci. Marahnya masih belum puas, ya, hajar. Jangan canggung, jangan ini, jangan kaku. Hajar. Jadi pemarah-pemarah di sini semuanya tidak ada rekayasa ya. Ya. Ini kalau misalnya kena benar nih. Ya. Jadi di sini di Majelis Ar-Roh ya, selain kita ajarkan kontak batin apa segala macam, pengisiannya segala macam bisa dibuktikan. Jadi tidak ada rekayasa di dalamnya. Baik, untuk santri yang selanjutnya kita akan coba. Kunci langsung, coba langsung buka. Full, yap. Full. Jadi yang di sini yang masang ya, perlu saudara-saudara ketahui juga, yang dimasang di sini kalau misalkan menemui permasalahan di lapangan, ya, silahkan mau maju ataupun mau mundur. Maju selamat, mundurnya celaka. Kayak gini. Ya. Perhatikan. Jadi kalau misalkan di luar ada orang pemarah, udah hitam hatinya, ingin membunuh apa segala macam, ketemu dengan kontak yang ada di Majelis Ar-Roh Pamekasan kayak gini, akibat yang akan ditimbulkan, dampaknya bagaimana? Cuman diambil diam saja. Perhatikan. Jadi perlu pemirsa ketahui, itu getapan bukan hanya digetap saja Pak ya. Di sini getapannya main semuanya, kuncian kalau di Majelis Ar-Roh sini. Perhatikan pasti.
dua kali saja langsung getap. Ah, Misalnya rasa. santri-santri baru di sini semuanya bukannya hanya diam, tapi semuanya bisa melakukan dan bisa melaksanakan. Ya, jadi ini meskipun ada santri-santri baru, kedepannya akan kita bina, akan kita bimbing agar bisa seperti yang rekan-rekan lainnya. Untuk dengan kaki ini. Jadi proses kunciannya ada tepukan dengan hentakan kaki kunciannya. Ya. Jadi perlu rekan-rekan pemirsa ketahui juga di sini tidak ada mainnya kodam-kodaman, makhluk-makhluk astral, masukan apa enggak ada. Ya. Cicil itu tuh. Dua kali pukulan getap. Pendaftaran utama. Ya, baik pemirsa, perlu rekan-rekan ketahui juga, perlu rekan-rekan saksikan juga. Ya, selanjutnya adalah menggunakan senjata tajam. Ya, begini dampaknya apabila kita di lapangan, ya, rekan kita mengalami atau menemukan musuh yang sudah hitam hatinya ingin membunuh. Ya, kayak gini dampaknya. Kalau barang terpegang, apa bahaya nih? Bukan ini, Pak. Karena memang dampaknya Pak Kiai, ya, dampaknya memang kalau sudah menggunakan senjata tajam, nah kayak gini, karena berhubung lapangannya ini, lapangannya tidak luas Pak Bu, ya. Membabas ini kan berani, memberanikan diri. Jadi dia itu cukup yakin. Dia cukup yakin. Ya. Yakinnya mah. Jadi kadang-kadang tidak ini. Makanya dalam latihan marah ini keyakinan, kepastian harus, ya, harus. Hajar. Jadi perlu rekan-rekan pemirsa saksikan juga, itu dibuka, pembukanya bukan hanya buka Pak, ya, namanya kuncian. Ini kalau sudah orang sudah hitam hatinya, pengen membunuh, pengen bacok kayak gini kalau udah jadinya lah. Ya, baik. Terus selanjutnya lah. Kalau pikiran sudah tidak ngepas, ternyata senjatanya oge ataupun regang. Pukul, bacok. Ya, hup. Baik pemirsa, kita lihat ini, kita coba keyakinan dan kepastiannya bagi yang baru-baru, ya. Jadi di sini sama-sama belajar, silakan. Sekarang jadi penonton, kedepannya akan menjadi pemain ini. Perhatikan ini. Hup. Di sini ya. Perlu Bapak Ibu saksikan, perlu Bapak Ibu ketahui juga. Jadi di sini bukan tenaga dalam, ya. Real adanya kontak, ya, ilmu dari bismillah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu tenaga dalam. Sekali lagi. Itu perhatikan. Ya, perlu rekan-rekan santri yang baru-baru ketahui juga. Jadi di sini tidak ada namanya tenaga dalam. Perhatikan. Tenaga dalam nggak ada. Sini kontak Pak, ya. Itu kalau sudah tidak bisa ditolong kembali, jangan usah ragu-ragu, langsung pukul. Kunci langsung. Ya, perhatikan pemarah brutal ini.
pemarah brutal. Perhatikan. Toto. Berantakan yang kita angkat ini. Yang kaki. Nah, Ya. Nah, beri kaki. Itu jadi kunciannya ya, perhatikan. Ya, kita akan lihat pemirsa ya. Selanjutnya apa yang akan kita tampilkan. Bang PI silakan bergabung. Silakan bergabung. Kita lihat Pak Kiai ini. Selanjutnya apa yang akan ditampilkan di Majelis Ar-Roh Pamekasan ya. Kasih jarak ya. Perlu rekan-rekan lihat, perlu rekan-rekan saksikan. Siap. Ini yang terbaru ya. terserah mau pakai apa aja, mau pakai kosong, mau pakai senjata terserah. Ya. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan ya, perhatikan. Oh, ternyata ini pemukulan pemukulan berantai. Ya, pemukulan berantai ini namanya. Baik, kita lihat, kita saksikan. Kita akan lihat. Nah, mana ini dari 5 orang santri yang baru ini yang lebih full isiannya. Ya. Oke. Kita akan saksikan. Mungkin rekan-rekan tahu juga apakah ada rekayasa. Ya, tidak ada ya Pak ya. Coba semuanya, coba. Lebih dalam mana bentalannya. Jadi di sini perlu Bapak Ibu ketahui juga, seorang pemarah itu tahu ya lebih dalam mana, lebih kental mana, ataupun lebih tajam mana isinya dari masing-masing santri ini. Bisa mengukur kalau sudah bisa menjadi seorang pemarah. Ya. Kalau udah mepet-mepet pukulannya mau kena, berarti isian ataupun amalannya ataupun zikirnya ataupun ibadahnya lebih kurang, makanya bisa dipermantap nanti ke depannya ya. Baik, oke. Ya, baik pemirsa ya, kita pause dulu pemirsa ya, karena pemarah-pemarahnya ini juga masih capek juga ya, dianggap di estafet untuk masalah ini. Jadi kalau misalkan di sini kalau pemarah menggunakan fisik, harus mempunyai fisik yang prima memang. Oke, kita pause dulu. Oke pemirsa, kembali lagi ya setelah kurang lebih 3 menit istirahat ya. Kita lihat, perhatikan, kita akan saksikan apa yang akan ditampilkan ya, yang ada di majelis. Jadi ini pemarah kedua-duanya ya. Lihat, perhatikan, perlu rekan-rekan ketahui juga. Jadi kalau orang pemarah ketemu dengan orang yang mempunyai kantik, kayak gitu bisa. Jadi bisa kita tarik ataupun kita dorong. Jadi kalau udah orang pemarah pemirsa ya, kalau di lapangan menemukan kayak gini ya, siap ya, kita asumsikan ini kalau pemarah nggak usah marah. Kita akan coba menggunakan ilmu Allah yang ada di Majelis Ar-Roh. Perhatikan apakah ada rekayasa di dalamnya, berarti apakah masuk tenaga dalam. Lihat, perlu rekan-rekan saksikan juga.
setelah rekan-rekan saksikan, pemirsa saksikan, lihat. Jadi kalau misalkan pemarah di sini tidak marah meskipun diam, bisa kita tarik. Ya, inilah salah satu ada kelebihan yang ada di Majelis Ar-Roh Pamekasan. Baik. Ya, untuk selanjutnya adalah kegiatan apabila seorang pemarah ataupun orang ingin mencelakai, ingin membunuh, bertemu dengan orang yang mempunyai kontak di Majelis Ar-Roh, tapi orang yang mempunyai kontak ini takut menghadapinya, dampak apa yang akan dirasakan? Ya, kayak gini, kalau orang ada kontak, yang punya kontak di Majelis Ar-Roh, ketemu dengan lawannya kayak gini, tapi kurang ngepas di lapangan, dampak apa yang akan perlu rekan-rekan saksikan. Mari kita saksikan. Orang sudah hitam matinya ingin bunuh. Jadi gini pemirsa ya, perlu saya jelaskan. Jadi kalau misalkan pemarah atau orang yang punya kontak di Majelis Ar-Roh, jadi harus percaya diri, harus yakin dan pasti di sini. Jadi nggak boleh lari. Kalau misalkan kita lari, itu pedang, tusukan ataupun bacokan pasti akan kena sebenarnya. Tapi ketika kalau kita maju, melangkah maju menghadapi permasalahan, ya insya Allah selamat. Begini. Makanya kontak yang ada di MMA ataupun Majelis Ar-Roh Pamekasan ini, perhatikan. Kalau orang udah brutal, kayak gitu, jangan usah lari. Direkayasa, coba lihat apakah ada rekayasa, apakah ada settingan di dalamnya. Jadi yang masing-masing santri di sini kalau sudah punya ilmu kontak, menemui permasalahan di lapangan, nggak usah lari, hadapi, majuin. Ya, selanjutnya perlu pemirsa lihat apa yang akan disaksikan. Ternyata siap lagi. Ternyata ini adalah pukulan beliung ataupun mutar. Salah satu jurus yang ada di Asmaul Husna. Bisa rekan-rekan lihat. Ya, kejar. Nah, itu kalau nggak ditangkap Pak Bu ya. Ya ini. Ini kalau nggak ditangkap nerobos ini Pak. Tapi untungnya di sini lapangannya, ya, lapangannya kecil. Kalau lapangannya luas, pemirsa perlu dilihat juga. Kalau lapangannya luas, ini akan terus Pak ya, terus jauh. Baik, kita saksikan untukan selanjutnya adalah salah satu jurus yang ada di Asmaul Husna adalah pukulan petir. Kayak gini, pukulan petir. Ya. Ya, lihat, saksikan. Ais. Buka. Itu pemirsa ya, itu kalau nggak dibuka terus kayak kesambar petir itu. Ini terakhir mengucapkan. Siap. Ini pukulan dari Asmaul Husna, jurus 8 ya. Baik, perhatikan ya. Ini adalah jurus ke-8 dari Asmaul Husna. Ya, jurus 8 di Asmaul Husna. Ya. Ini adalah jurus apabila orang digetap langsung tidak sadarkan diri. Ya. Tidak sadarkan diri. Lihat. Kita lihat. Bukan. Ini apakah masuk tenaga dalam apa? Bukan. Ilmu kotak. Ini Allah. Ya, perhatikan.
Pas. Jangan dibuka, jangan dibuka. Nah, Santai, wes. yang ini sadar ya, karena dibuka ini. Ini kalau misalkan jurus 8 yang ada di Asmaul Husna. Lihat. Perhatikan pemirsa. Bisa. Kemana? Langsung lihat. Ini yang menggunakan senjata tajam tadi. Lihat. Dia ingat ini. Ini kalau sudah masuk jurus 8, ilmu getapan, kunciannya langsung tidak sadarkan diri. Kita lihat. Ini kalau misalkan tidak dibuka, tetap ini dia. Tidak sadarkan diri, Pak ya. Perhatikan. Tidur ini sudah. Tidur sama kayak orang pingsan Pak gitu ya. Saya buka ya, langsung barengan. Oh, berarti pembukaannya kunciannya barengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jadi gini pemirsa, perlu saya luruskan. Jurus 8 yang ada di Asmaul Husna itu getapan yang langsung pingsan. Jadi kalau misalkan tidak dibuka kunciannya tetap kayak gitu. Makanya perlu rekan-rekan ataupun para sahabat-sahabat sedulur semuanya, mending kita kalau di lapangan lebih bersabar kembali menghadapi suatu permasalahan. Takutnya menemui daripada orang yang mempunyai ilmu kayak gini. Ya, bahaya. Ya, jadi demikian latihan khusus malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini adalah salah satu syiar kita yang ada di Majelis Ar-Roh Pamekasan. Ya, jadi di sini semuanya real. Oke. Request Majelis Muzakarah Majelis Ar-Roh Kontak Batin Pamekasan Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.